Henshin! Bakalan cukup banyak yang Anda bahas di video kali ini ya. Jadi disimak sampai habis karena akan ada banyak teori yang Anda sampaikan dan juga ada beberapa pengumuman di akhir video. Jadi langsung aja tanpa berlama-lama ya, kita bahas. Ini dia Kamen Rider Z episode ke-17. Seperti yang kita tahu, selain pertarungan Kamen Rider Nox dan juga Komandan Zero, di lain sisi ada Baku yang lagi ngejar si Wolf Nightmare yang udah nyekap si Nemu di dalam tubuhnya. Terkejar dengan mudah oleh Baku karena dia itu lagi pakai form Inazuma Plasma ya. Dan sejauh ini menurut Ana belum ada Nightmare yang ngasih perlawanan berarti banget ya. Sama juga dengan Wolf Nightmare ini dengan mudahnya ya udah mau dihabisin sama Baku dan Nemu itu diselamatkan. Tapi tiba-tiba Baku itu terbangun karena adanya benturan keras di dunia nyata yang asalnya itu dari Zetsurum yang berarti ada di sebelah kamarnya dia. Setelah dicek ternyata ada motornya Komandan Zero yang terlihat baru aja nyampe di Zetsurum, tapi sudah dalam keadaan yang mengenaskan dan motornya itu terpecah-pecah menjadi banyak bagian, hancur lebur di sini. Night Invoker-nya juga berhasil ke bawah ternyata, dan terlihat nggak rusak gimana banget sih, cuman ikut kotor dan agak gosong aja, cuman nggak tahu ya nanti gimana. Yang berarti sekarang Night Invoker itu lagi dipegang sama si Baku. Keberadaannya itu ada di kediamannya si Baku, guys. Nah, jadi kalau ngomongin logiknya ini tuh gimana? Kenapa Komandan Zero itu bisa di sini? Padahal udah diliatin meledak kan si Zero ya, dan kalah sama si Nox. Ya mungkin pas dikalahin dan meledak, ya nggak hancur sepenuhnya. Tapi masih bisa ke Zetsurum dan tertatih-tatih di sini si Komandan Zero. Dan langsung hancur leburnya di Zetsurum. Jebret, udah selesai. Soal ini dilaporkan ke Pak Fujimi dan juga Mak Nagumo ya oleh si Baku. Dari sini Baku itu langsung tahu kalau yang mengalahkan dan menghancurkan Zero itu ya si Nox aka Odaka Kensei. Pak Fujimi ketika dikasih tahu soal ini reaksinya kayak nggak mau terima lagi gitu, guys. Tapi kan sebelumnya dia itu ya udah dikasih paham pas ketemu sama Odaka Kensei langsung yang baru bangun kemarin. Kalau memang ya ada perubahan personality lah, di mana reuni Odaka dan juga Fujimi di sini tuh jadi berujung tidak menyenangkan. Jadi Odaka yang dia temui itu ya bukan Odaka yang sama ketika dia itu bekerja sama waktu itu ya di kepolisian. Baku juga dengan cepat langsung menangkap ya kalau ini adalah bentuk balas dendam Nox ke organisasi kode. Dan terjawab juga untuk Fujimi, di mana dia itu nangkep alasan kenapa Odaka Kensei itu memanfaatkan para Nightmare. Ya ini atas balas dendamnya ke organisasi kode. Tapi Ana masih dibikin gak nyaman ya sama gerasak gerusiknya Fujimi. Ya emang mau ngapain sih kayak begitu gitu. Gara-gara Fujimi langsung cabut, baik Fujimi maupun Mbak Nagumo jadi nggak bisa ngebantu Baku perihal Black Case untuk sementara. Jadi pembelaannya ya mereka itu belum nemu clue lagi katanya ya, belum nemu lagi lokasi si motor yang ada di dunia nyata yang jalan sendiri itu. Kembali bahas ke Zero ya, jadi memang Nox itu diberikan misi oleh The Lady untuk mengalahkan Zero. Mereka itu punya tujuan utama itu ya ke kode, tapi untuk target awalnya ya dimulai dari Komandan Zero. The Lady benar gitu nyuruh Nox untuk ngalahin Zero, tapi dibawa ke hadapan The Lady itu ya harus hidup-hidup. Dan Nox itu ya nggak sebego itu, dimana dia itu memang menghancurkan Zero, tapi Nox juga kan berhasil mengambil core utama atau unit memori milik si Zero. Dimana Nox juga tahu kalau Zero itu cuma motor yang dikendalikan dari jarak jauh. Sosok Zero yang asli berarti memang masih hidup dan ada di suatu tempat. Pernah muncul sejak episode 1 dan juga udah berkomunikasi sama si Baku ya. Dimana unit memori ini akan dianalisa oleh The Lady dengan tujuan melacak lokasi dari organisasi kode. Kalau udah dilacak lokasi kayak gini ya berarti lebih ke dunia nyata ya. Kan organisasi kode emang ada juga tentunya di dunia nyata dan sudah ada sejak dulu bahkan sebelum Baku lahir. Misalkan nih kita rangkap ulang nih misinya ya. Misalkan Nox itu berhasil ngebawa Komandan Zero hidup-hidup ke hadapan The Lady. Ya udah pasti nanti bakal diinterogasi ya. Dan pasti ditanyain soal lokasi organisasi kode juga di mana. Ya tujuannya sih sama rata-rata ya. Ada kemampuan The Lady juga yang cukup mengerikan diperlihatkan di sini. Di mana dia itu bisa membaca pikiran orang. Pikiran Nox dibaca oleh The Lady. Di mana Nox dalam pikirannya berpikir kalau dia itu ada sedikit kejenuhan nih. Diperintah sama The Lady seperti ini. Kemampuannya nggak cuma ini aja, nanti Ana bakal ceritain dan jelasin juga ya. Dari sini Ana nangkepnya Nox itu memang tangan kanannya The Lady. Tapi ternyata terkuak kalau Nox itu ya tidak sepatu itu. Jadi tujuan Nox sendiri apa nih secara pribadi? Jadi itu ada pertanyaan tuh dari diri sendiri Ana guys ya. Tentu ini tuh bisa kita jadikan start point agar Nox itu ya nanti bisa bertarung secara mandiri dan tidak bergantung kepada kode maupun The Lady. Ini tuh bisa jadi start awal juga terbentuk aliansi sama si Baku nih. Tapi nggak usah buru-buru. Yang perlu kita salut sama Bapak Yuya, mainin pacingnya ya cukup enak nih untuk karakter dan cerita Nox sejauh ini. Lanjut ke Baku ya, dimana dia itu meminta maaf ke si suster karena misinya tuh sempat terhenti dan belum menemukan si Nemu. Si suster cantik sebenarnya udah agak pasrah sama ini. Kayak ya udahlah, lagian dia itu nggak percaya kalau Nemu itu ya masih hidup pasca hilang 4 tahun lalu. Udah 4 tahun lalu nih soalnya. Dan itu udah dirasa ya cukup lama gitu.
Apalagi kan pas ngilang juga dalam keadaan kritis. Jadi ya siapa sih yang nggak skeptis? Tapi di satu sisi ya Baku itu masih percaya kalau Nemu itu ya masih hidup dan ada di suatu tempat. Baku jadi agak panas gara-gara ini, jadi cepet-cepet pengen lanjutin misinya dan nyari si Nemu. Syukur ditenangin sama Minami. Nah, mulai kelihatan kan peran Minami di sini biar Baku juga bisa berpikir jernih. Mulai sedikit kelihatan yang Ana harapin soal Minami yang bukan cuma nemenin Baku ngejalanin misi di dunia nyata biar bikin makin rame doang. Tapi ternyata di sini ada andilnya juga untuk mentalnya Baku. Di sini terungkap sebuah pengakuan yang cukup mengejutkan. Kalau ternyata kejadian Nemu hilang itu nggak cuma tiba-tiba hilang aja. Tapi si suster ini tuh benar-benar jadi orang yang kehadirannya cukup penting pas Nemu menghilang. Jadi dibikin detail lagi nih kejadian sebenarnya. Pas suster ini lagi mau ngecek Nemu, ya, ngecek di ruangannya si Nemu, udah ada seorang dokter wanita yang sosoknya agak tampak asing nih buat si suster. Udah kelihatan banget kalau dokter ini adalah the lady yang lagi menyamar. Si suster sempat kaget karena nggak mengenali si dokter ini, dan the lady yang menyamar sebagai dokter ini mengeluarkan salah satu kemampuannya lagi di sini, di mana si suster itu seperti dihipnotis, membuatnya agak tidak sadarkan diri dan jadi mematuhi perintah the lady yang hendak mengambil si Nemu. Si The Lady sih di sini ngomong kalau Nemu ini katanya nggak bisa diselamatkan lagi. Jadi ya udah mau dibawa. Ngeri juga ini The Lady ya. Bisa baca pikiran orang, bisa hipnotis juga, dan berarti kemampuannya yang berhubungan sama manipulasi pikiran semua. Tapi si suster tetap inget gitu sama kejadian itu ya. Ada keinginan gitu untuk nyegat tapi kayak nggak bisa. Kan lagi dihipnotis ya. Pokoknya si suster yang ngerasa aneh aja. Akhirnya si suster nggak pernah cerita apapun soal ini dan nyumputin aja. Karena takut kena proses hukum guys. Baku kayak udah mau emosi. Tapi syukur ditahan sama Minami ya. Patut diwajari. Di sini case-nya kan Baku dan Minami kan ya belum tahu sama sekali sama sosok The Lady ini. Dan nggak tahu juga gitu kalau mereka lagi ngomongin The Lady. Dicarilah si dokter ini sama si Baku dan juga Minami di dunia nyata ya. Jadi kayak ada daftar staf dan juga para perawat di rumah sakitnya. Tapi pencarian mereka ya nihil hasilnya. Zero juga berhasil diperbaiki sama si Baku. Dengan apa? Dengan recovery capsem. Bagian ini nggak maksa guys ya. Emang kemampuan recovery dari awal muncul juga kan ya seperti itu. Emang berhasil diperbaiki kembali. Tapi kayak nggak ada jiwanya. Dan nggak bisa berkomunikasi sama si Baku. Kan unit memorinya udah diambil sama si Nox ya. Ada sedikit kekecewaan dari si Baku di bagian ini, tapi dia di depannya dia itu ya tetap berusaha tersenyum lebar-lebar di hadapan si Minami. Tambahan yang penting banget, Minami cantik banget di episode kali ini ya. Lanjut ke dunia mimpi. Baku itu yang melanjutkan misinya dan motor Zero juga udah diperbaiki juga di sini dan masih sama juga case-nya guys ya, nggak bisa berkomunikasi sama Baku, jadi cuman kayak motor biasa dan benda mati aja. Tapi Baku itu teringat sama momen di mana dia itu diberikan booster capsem oleh Komandan Zero. Kalau booster capsem adalah sumber tenaga dan penggerak untuk si Zero Rider. Jadi case-nya Baku itu kan punya booster capsem, Zero juga punya yang dia pakai buat diadu sama finishingnya Nox, tapi kan kalah ya. Dan gak cuman sama ini, tapi sama kata-kata Zero juga Baku itu teringat. Dimana mereka kan damai lagi kan, dan si Zero itu kan ngomong, motor dan hidup itu sama saja, cuman bisa terus melaju ke depan. Dan akhirnya dengan booster capsem, motor Zero itu bisa hidup kembali dan dikendarai oleh Baku. Tapi tetap tidak bisa berkomunikasi dengan Baku karena unit memorinya itu ya miss gitu ya, dan juga dibawa sama si Nox. Jadi ya udah kayak motor pada umumnya. Baku yang melanjutkan misinya ketemu dengan pintu hati si pemilik mimpi. Tepatnya itu ada di rumah sakit tempat Nemu menghilang, dan tepatnya lagi ada di ruang perawatannya. Dan ada di dunia mimpi ya. Dan pemilik mimpinya ya si suster ya. Ada total 2 pintu dan 1 pintu sudah terbuka. 1 pintu terbuka memperlihatkan Nemu yang lagi diculik dan juga dirantai. Dan 1 pintu yang masih tertutup diintip sama Baku seperti biasa untuk mendapatkan clue mengenai kasus ini. Dan isinya memperlihatkan sebuah tempat yang ada bendungannya dan memperlihatkan kerudung merah Nemu yang terjatuh di situ. Kalau ini adalah keinginan sang pemilik mimpi, rasanya nggak mungkin. Anu udah bahas soal ini kemarin ya, panjang lebar juga. Dimana kita make it simple aja. Dimana kehadiran Nightmare emang suka menyalahgunakan keinginan terdalam si pemilik mimpi. Si suster ingin Nemu itu kembali. Ya tapi, si Wolf Nightmare malah bertindak sebaliknya dengan cara menculik si Nemu. Baku juga bilang di sini kan, perlihatkan padaku akhir dari mimpi buruk ini. Soal akhir dari mimpi buruk ini, di sini berkesinambungan sama aktivitas dan juga gerak-gerik si Nightmare-nya. Baku menuju ke lokasi yang ditampakkan di lubang pintu hati tadi, tapi bertemu dengan Nox. Nox menganggap Baku yang masih melanjutkan misi ini, masih kerja dan menjalani misi dari si organisasi kode. Padahal kan bukan ya. Ini tuh lebih ke misi Baku pribadi yang ingin menyelamatkan
si Nemu. Dan ini dia highlight di episode kali ini. Pertarungan antara Kamarada Zetsu dengan Form Inazuma Plasma melawan Kamarada Nox. Pas Henshin bareng aja udah keren ya, dimana sekuensinya itu kayak saling beradu. Kayaknya Zetsu Inazuma Plasma tiap berubah pasti nerjang ke depan gitu ya. Sekuensinya tuh memang seperti itu, nggak pernah diem di tempat. Jadi listrik si Inazuma Plasma kayak nyamber-nyamber si Nox pas berubah juga lah. Di sini kita bisa melihat kemampuan bayangan Nox yang benar-benar semakin kental ya. Dimana Nox itu ya bisa nyatu sama bayangannya dan masuk ke tanah, terus tiba-tiba nongol dan nyerang. Secara power level sih ini cukup berimbang ya. Cuman pas adu finishing di sini tuh Baku kalah karena faktor durasi. Kan itu Inazuma Plasma ya memang ada limitnya guys ya, karena kan bisa bergerak secepat kilat. Jadi memang ada efek sampingnya juga, nggak bisa dipakai lama-lama. Nah, kenapa booster Capsem nggak langsung dipakai di sini? Dan yang Anda lihat episode minggu depan juga nggak ada tanda-tanda plasma booster bakalan keluar ya. Masa beraksinya sejauh ini tuh cuman kemarin pas dipakai Rider Kick doang? Baku yang udah sempoyongan sebenarnya masih ada niatan gitu untuk ngelawan balik ya. Tapi sama Nox nggak diladenin soal ini, dimana Nox bilang sifat keras kepala Baku suatu saat akan mendatangkan bencana besar. Pas ketemu sama Wolf Nightmare-nya, Nightmare itu bilang kalau dia itu udah makan si Nemu, menyisakan kerudung merahnya aja di situ dan dilempar ke bawah ya. Nah, kalau kayak gini case-nya, harusnya pintu hati yang terakhir juga udah terbuka dong. Iya nggak? Saya nggak dikasih lihat visualnya. Si Wolf Nightmare juga harusnya udah bisa mampir ke dunia manusia tuh, udah bisa invasi ke situ. Sama ada yang aneh guys ya. Selama Nemu diculik, dia kan memang ada di dalam Nightmare-nya. Tapi sekarang bilangnya udah dimakan kan? Ya sama aja dengan masih ada di perutnya juga dong. Atau penerapannya, Nemunya itu dikeluarin nih ya. Terus dilahap dengan gaya dimakan atau dicemil gitu kali sama si Wolf Nightmare-nya. Kalau kemarin cuman kayak disimpan begitu aja, disekap aja guys. Nah ini membuat si Baku itu emosi ya. Nggak berubah jadi Kamen Rider, tapi Baku itu beraksi dengan wujud manusianya dengan bantuan Impact Capsem ya. Dia itu ngelawan si Nightmare-nya, ditendang itu punggung Nightmare-nya sampai si Nemunya keluar ya. Ronaldinho sukses. Sampai muncrat pak, dan ya udah akhirnya Nemu itu ya berhasil diselamatkan. Menurut Ana ini ya, Nemu mending dikasih satu Capsem aja nggak sih, biar dia itu bisa at least jaga-jaga diri sendiri. Tiap jadi korban takutnya ada beberapa pihak yang ngomong kalau Nemu itu sejauh ini tuh cuman beban ya, cuman bisa diselamatin doang. Dan ketika Wolf Nightmare itu mau nyerang, ditembak sama si Nox ya. Dan dihabisinnya juga sama Nox dengan finishing Shadow Redemption ya. Finishingnya simple banget, jadi Nightmare itu ditahan sama bayangan-bayangannya si Nox, terus ditarik sama si Nox, lanjut di Rider Kick tepat di bagian dada. Jadi finishingnya bukan loncat terus Rider Kick gitu guys ya. Kupu-kupu ungunya juga setelah dikalahkan menuju ke tempatnya The Lady. Udah jelas nanti dia itu akan jadi Wolf Capsem yang berwarna kuning dan bakalan dipakai sama si Nox ya. Cukup banyak bagian penting di akhir episode, jadi mari kita bahas aja langsung satu persatu. Nah, terjawab kan tuh ya prediksi Anda pas awal-awal The Lady itu muncul. Kalau ternyata tubuh asli Nemu di dunia nyata ada di kediaman The Lady. Berarti ini menyambung sama penyamaran The Lady menjadi seorang dokter dan ngebawa Nemu ke tempatnya dia. Penjelasan yang lebih detailnya, yang membawa Nemu ke tempat ini bukan Nox, tapi The Lady. Pas awal-awal diliatin Nemu tertidur di sini, Nox kan berpakaian dengan kemeja putih itu kan. Pokoknya tampilan dia versi dunia mimpi lah, membuat kita itu sedikit tergocek. Kalau yang menculik Nemu itu ya si Nox. Dan kedua, kalau kita kilas balik lagi ke bagian itu berarti situasinya di mana Nox itu ya belum dan gak bisa pulang ke dunia nyata. Makanya tampilannya ya tampilan kemeja putih atau tampilan dia versi dunia mimpi. Berarti udah bisa komunikasi sama The Lady dong ya. Tapi baru ditampakkan kemarin dia itu baru bisa komunikasi sama si The Lady ketika dia itu udah berganti tampilan menjadi pakaiannya yang serba hitam itu. Nah, jadi membuat kita juga bertanya-tanya nih sama keberadaan tempatnya si The Lady ini. Makanya dari kemarin Ana bilangnya itu di subspace guys, antara dunia nyata dan dunia mimpi. Diungkap sama The Lady dan juga Nox di perbincangan mereka, kalau menculik Nemu menggunakan Wolf Nightmare itu ya adalah strategi mereka untuk memancing Zero itu keluar. Karena Wolf Nightmare pakai motor kan, jadi Baku juga harus beraksinya pakai Zero, yang otomatis ya dia itu harus beraksi pakai motor juga. Mungkin seperti itu. Berarti Baku itu berhasil menyelesaikan misinya ya, dan soal si Suster juga beres. Tapi semoga si Suster ini masih punya andil ke depannya, terutama di saga hilangnya si Nemu ini. Atau sepertinya ya cuman sampai sini aja sih ya. Bagian yang mengagetkan di akhir, jadi Baku itu mendadak pusing hebat ketika perjalanan pulang dari rumah sakit dan ditolong oleh seorang wanita dewasa.
Yes, ini adalah The Lady yang menolong Baku. Lagi-lagi ya The Lady ya. Dimana dia memperkenalkan diri dan memberikan kartu namanya dan tertulis nama Sayuri Ando. Kalau melihat email di kartu namanya, di situ ada tertulis kalau si Bu Sayuri Ando aka The Lady ini punya pekerjaan atau penyamarannya mungkin sebagai seorang psikolog. Nah, menurut kalian, pas Baku pusing, itu efek dia menjadi Kamen Rider dan lucid dream-nya dia? Atau itu ulahnya si The Lady yang diam-diam udah mengamati Baku dan langsung kayak ngeluarin spellnya? Kalau Ane, kemungkinan yang kedua. Di episode ini kita itu udah diperlihatkan dan Anu udah jelaskan sama kemampuan-kemampuan The Lady yang seperti kayak bisa membaca pikiran orang, bisa ngehipnotis orang juga ya. Makanya di sini sekarang dia perannya sebagai psikolog, bukan dokter. Penyamarannya tuh psikolog, guys. Tentu pendekatan dia ke Baku seperti ini dengan tujuan besar ya masih menghancurkan kode. Apalagi ya. Jadi gila sih setelah episode ini pandangan Ane ya ke The Lady langsung berubah total. Tadinya pas awal-awal dia muncul, Ane sedikit anggap remeh lah. Dan ngelihat dia itu ya cuman sebatas emak-emak yang posisinya tinggi dan kerjanya itu cuman mendok aja di markasnya dia. Ternyata dia punya peran besar di hilangnya Nemu. Terus sekarang dia itu mendekati Baku dengan cara seperti ini juga. Karakter The Lady semakin main dan berperan lah di sini. Dimana kita juga ya jadi disuguhi dengan antagonis yang cukup menarik. Bukan template, oh ya kuat banget dan mau menghancurkan dunia seperti pada umumnya ya. Tapi di sini tante-tante yang mengerikan secara psikologis dan juga permainan pikiran. Membuat Anda jadi berharap akan semakin dalam nih dan juga berat juga efeknya ke cerita Zetsu. Belum pernah kan dan langka juga kan pendekatan antagonis tuh kayak begini. Nah ini yang bikin Zetsu itu ya makin menarik guys ya. Dan karena tema musuhnya seperti ini, pacing juga harus tetap diperhatikan dan juga dipertahankan. Gak sampai di sini aja guys ya. Pasca belum kembalinya Komandan Zero, Baku di sini gak pakai lama langsung mendapatkan misi baru dari seorang pria misterius yang mengenakan cincin agent dengan ukiran nomor 3. Ini baru dikuak minggu pagi kemarin ya. Jadi, dia adalah seorang pria misterius yang datang ke Zetsu Room setelah si Zero itu menghilang dan diperankan oleh seorang aktor bernama Tamaki Yuki. Nama karakternya di Zetsu itu belum tahu siapa, tapi ada kemungkinan kalau pria ini adalah pria yang akan berubah menjadi sosok Lord Tree nantinya ya. Jadi tampilannya itu kayak orang nyimeng dan kurang tidur, ya sesuai tema Zetsu lah. Jadi ada orang yang diperlihatkan tampilannya ya kayak begini. Cukup unik ya. Kejutannya ada lagi nih, langsung Anda bahas ya. Ada rumor yang jadi kenyataan. Di episode minggu depan, tepatnya pada Kamen Rider Zetsu episode 18, Hirakawa Yuzuki yang memerankan Rita Kamisuka aka Papillon Ouja ya di Osama Sentai King Ouja akan kembali dan tampil sebagai seorang karakter bernama Kureha Miyamoto. Jadi dia itu sahabat karibnya Mbak Nasuka Nagumo semasa SMA. Dan bakalan ada juga duel one on one ya, basket ya, yang bakalan panas katanya antara Nasuka dan juga si Koha ini. Jadi inilah kejutan yang langsung membuat para karbit bermunculan dan main klaim my bini aja nih. Awal rumor si Bebek satu ini kan dirumorkan jadi third rider ya di Zetsu. Oh ya third ridernya katanya bakalan cewek nih. Terus lanjut setelah 3 Lord muncul, dia juga dirumorkan jadi salah satu usernya. Jadi banyak teori menarik bermunculan lah. Apalagi di preview episode, si Kureha Miyamoto ini tuh manggil Baku dengan nama Seven. Seolah-olah udah tahu sama si keberadaan Baku. Dan dia bakalan combat juga pakai pistol yang memunculkan dugaan kalau dia adalah user dari Lord Six. Jadi si Lord 3 yang tadi, sementara si Lord 6 ini ya si Kureha Miyamoto ya. Nah, karena si Lord 6 itu terlihat pakai breaker yang mode shoot guys. Jadi memunculkan dugaan ke situ lah. Apakah benar? Jadi akan rame nih episode minggu depan ya. Tapi untuk episode minggu depan, Ana nggak janji bisa bahas cepat ya. Karena Ana lumayan sibuk dan banyak jadwal juga. Soalnya minggu depan bakalan ada event official Kamen Rider Pop-Up Store di Mall of Indonesia, Jakarta. Jadi sudah pasti Ana itu harus datang ya. Mana mungkin event Kamen Rider nggak ada Agan Reza ya. Jadi silakan kalau kalian mau datang ya. Jadi Ana itu ada 2 hari di tanggal 16 sama 17 ya, Jumat sama Sabtu. Ya bisa foto bareng juga, bisa foto bareng sama Kamen Rider-nya juga. Soalnya bakalan ada Kamen Rider yang bakalan langsung hadir juga di situ. Jadi ada Zetsu, ada Gabu, ada Gits, ada Build juga ya. Dan semuanya itu official. Suitnya official. Gak cuman itu aja, tapi bakalan ada presscon juga ya dari Super Space Sheriff Gaban Infinity, dimana Anda tuh harus lebih prioritaskan dulu update dan juga bahasannya. Jadi buat bahas-bahas Zetsu-nya ya ditunggu aja nyusul ya, nggak akan telat-telat banget juga ya. Cuman Anda bilang di sini ya cukup banyak jadwal yang harus Anda kelarin dulu. Jelas ya pengumumannya ya. Jadi terima kasih banyak yang sudah menyimak sampai sini. Jadi silakan kalian diskusi teman-teman ya. Jadi sekali lagi untuk episode kali ini ya padat banget ya dan juga isinya daging semua lagi. Jadi silakan kalau kalian ada pemikiran mengenai poin-poin
pentingnya komentar aja di bawah, kita diskusi seperti biasa. Terima kasih guys, teman-teman jangan lupa like, share, subscribe. Bye-bye.